Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu pada tanggal 13 hari Minggu ini. Saya ingin memperkenalkan, menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai madu lebah. Ya. Saya punya madu lebah ini, saya beli dari teman saya. Jadi ini produsennya lebah, binatang lebah itu ya. Nah ini saya beli 2 botol ini ya. 1 botol harganya berapa ya, sekitar 125.000. Jadi kalau 2 botol sekitar 250.000 ya. Dia antar, dia lewat Gojek, saya tidak keluar rumah. Nah madu murni ini biasanya dikatakan oleh banyak orang dia sebagai madu murni karena dia tidak melalui proses kimiawi mungkin ya. Jadi madu lebah ini dikenal dengan madu murni. Ini sudah dikenal banyak orang ya, banyak masyarakat, bahwa madu murni telah digunakan sebagai obat, banyak dilakukan oleh orang sebagai obat tradisional. Ini udah saya juga sudah mendengar sejak zaman dulu karena mungkin karena dia mengandung zat-zat yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Khasiat madu ini sebenarnya sudah bukan rahasia umum lagi ya. Sampai kadang-kadang orang berburu dengan berbagai jenis madu untuk berbagai pengobatan sakit. Tapi terutama sekali ini dikenal sebagai obat kanker, kabarnya. Saya belum tahu persis, tapi saya sendiri sudah mengalami sejak saya pakai ini, batuk saya berkurang. Walaupun belum hilang sama sekali, tetapi rasa gatal di tenggorokan gitu yang menyebabkan batuk gitu ya, itu berkurang banyak gitu. Madu yang bermanfaat bagi kesehatan itu dia juga bermanfaat, ternyata bermanfaat untuk kecantikan. Nah ini dari laporan jurnalis dari Liputan 6 mengatakan madu bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Nah, ini sudah dibuktikan dengan banyak produk kecantikan dan obat-obatan yang memakai madu sebagai bahan dasar. Bahkan madu yang juga dijadikan sebagai bahan campuran di beberapa makanan dan minuman. Nah, Bapak Ibu, saya mengkonsumsi madu ini tidak madu langsung. Saya campurkan dengan, setiap pagi saya minum madu ini, saya campurkan dengan tepung mata beras. Tepung mata beras nih, saya kayak gini nih, tepung belinya ya. Ini saya beli ini mereknya Nature Farm. Saya beli online dan ini isinya berapa ini? Isinya setengah kilo. Ini isinya setengah kilo, harganya 45.000. Nah saya melalui marketplace ya, saya beli, jadi diantar oleh jasa tiki. Jadi ini 1 sendok tepung mata beras saya aduk dengan 1 gelas air panas, saya aduk, terus saya kasih madu ini 2 sendok. Hasilnya bagaimana? Ternyata di perut cukup hangat, menghangatkan perut, dan setiap malam saya kan biasanya batuk-batuk, sekarang berkurang dengan menggunakan madu ini ya. Jadi ini dapat madu ini penggunaannya sebagai bahan campuran di beberapa makanan atau minuman. Tapi kadang-kadang juga saya segelas air hangat ya, segelas air hangat segini nih, 1 gelas ya, nggak nyampe 1 gelas ini ya, 2/3 lah ya, saya kasih 2 sendok madu ini dan saya aduk, kemudian saya minum hangat-hangat, enak. Manisnya bukan manis gula, tapi benar-benar manis madu yang saya nggak bisa bandingkan dengan yang lain. Nah madu ini berasal dari nektar yang dihasilkan oleh lebah. Ini kata tulisan jurnalis dari Liputan 6 ya. Madu alami ini
jauh lebih berkhasiat ketimbang di kemasan yang telah tercampur oleh bahan-bahan lainnya. Nah, biasanya saya juga pernah, sebelum saya beli ini, saya biasanya beli madu-madu yang di apotek, di toko, bahkan ada itu katanya dari Baduy ya, itu madu itu saya beli itu 1 botol ini gitu 100.000 ya. Tapi bedanya apa? Satu, rasanya beda. Kedua, madu ini ajaibnya apa? Mungkin banyak yang mengenal ya, tapi saya baru ini kenal madu ini ketika saya buka tutupnya itu belum sampai terbuka, dia itu meledak jauh sekali. Aduh, bikin saya kaget setengah mati. Saya pikir ada apa ini, atau ini ada bahan peledak ya. Terus saya tanyakan kepada teman saya itu, teman sekolah dulu ya, zaman dulu tuh, dia bilang itu madu murni mbak, madu lebah murni katanya. Hah? Terus maksudnya gimana? Ya itu maksudnya dia memang kalau dibuka meledak dan berbusa. Nah nih bapak ibu nih lihat. Jadi ini madu ini ternyata ada busanya. Tadinya saya nggak perhatikan ya, ternyata dia ada busanya. Dan ketika meledak terbuka, madu ini berbusa semua, berlimpah-limpah. Saya takut sekali ya, nggak takut, tapi teman saya bilang nggak usah takut, diemin aja. Jadi di bawah botolnya ini kasih mangkok, karena madu itu nanti akan busanya akan berubah jadi madu lagi, dan itu madunya bisa dimasukkan ke dalam botol. Aduh, itu tentang madu saya baru kali ini, udah setua ini baru mengenal madu yang katanya madu asli, madu lebah. Tapi di sisi lain madu asli juga bersifat lebih kental daripada yang kemasan. Jadi lebih kental ya dengan madu yang lain yang biasanya saya beli, bukan madu lebah yang ini ya. Terus madu ini memiliki rasa manis yang khas. Nah itu yang tadi saya katakan kepada bapak ibu, bahwa dia memiliki rasa manis yang tidak bisa disamakan dengan rasa manisnya gula ya, karena mengandung unsur monosakarida, fruktosa dan glukosa yang lebih baik ketimbang gula ya. Madu ini juga mengandung kalori gula yang dapat menyerap lemak dengan baik, terutama apabila dikonsumsi bersamaan dengan air hangat. Nah, tadi kan saya udah katakan saya suka minum ini, saya kasih air hangat. Memang rasanya terasa sekali enak lah. Saya hanya bisa mengatakan enak. Saya tidak kalau saya bandingkan dengan teh manis gitu ya, karena saya bukan orang yang mengkonsumsi kopi, jadi saya nggak bisa membandingkan dengan rasa kopi manis. Tapi dibandingkan dengan teh manis, ini lebih enak lah untuk dikonsumsi. Jadi madu ini memiliki campuran senyawa fruktosa 38,5% dan glukosa 31%. Selain itu, hasil produsen lebah. Jadi ternyata ini bukan produksi pabrikan ya, yang dicampur dengan bahan-bahan kimia, tetapi dia diproduksi dari binatang lebah itu. Dia sebagai produsen lebah itu, dia memiliki kandungan karbohidrat seperti sukrosa, maltosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Itu pasti para pakar-pakar kimia mengerti tentang itu ya. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh laporan jurnalistik itu tadi. Itulah kandungan-kandungan yang dimiliki oleh madu ini. Madu juga mengandung antioksidan dari senyawa krisin, pinobaksin, dan vitamin C, katalase, dan pinocembrin. Semua kandungan tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Terutama antioksidan.
ini buat orang-orang seperti saya yang sudah senja, dan wanita itu biasanya paling takut dengan penyakit kanker ya. Dan kami mengenal bahwa antioksidan itu sebagai anti kanker. Nah, ternyata saya tidak salah mengkonsumsi madu ini. Tadinya saya hanya cuma buat madu itu buat manis-manis saja, saya pikir pengganti gula. Tapi ketika ketemu dengan madu ini, luar biasa manfaatnya. Dia juga bermanfaat untuk kesehatan dan juga manfaat madu bagi kesehatan dan kecantikan. Dan ini dirangkum oleh jurnalis dari Line Health ya, pada hari Rabu bulan Oktober 2019 ya. Dia merangkumkan begini katanya, bahwa madu itu memiliki manfaat, salah satunya mencegah diabetes ya. Jadi manfaat madu bagi kesehatan, untuk mencegah diabetes. Madu dapat mencegah diabetes dan penyakit yang satu ini disebabkan kadar gula darah yang terlalu tinggi lantaran banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Oleh karena itu, madu inilah solusinya. Jadi Anda sebaiknya penderita diabetes mengganti madu lebah ini dengan madu sebagai bahan pemanis. Madu ini seperti tadi sudah dikatakan, dia mengandung fruktosa dan glukosa yang dapat membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Top keren ini madu lebah. Madu lebah, produksi lebah, bukan pabrikan ya. Nah, ini ada juga manfaat kesehatan madu yang lain. Yang kedua adalah mencegah kanker dan menyehatkan jantung. Wow, buat orang tua itu menyehatkan jantung. Ternyata madu ini madu lebah ini dapat mencegah kanker dan menyehatkan jantung. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk mengkonsumsi madu lebah. Madu ini mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat menangkal pertumbuhan sel-sel jahat dalam tubuh, termasuk kanker. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tidak hanya bermanfaat untuk mencegah kanker, madu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung. Gimana bisa begitu ya? Ya, karena berkat kandungan antioksidan dan flavonoid, madu juga dapat membantu mencegah pembentukan gumpalan darah, sehingga mengurai resiko stroke dan penyakit jantung. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi dengan mengkonsumsi labu lebah, Bapak Ibu paling tidak bisa mengantisipasi untuk tidak mengalami stroke ya. Selain untuk diabetes dan mengurangi risiko stroke karena adanya penyakit jantung, ternyata madu juga memiliki manfaat yang ketiga, yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurut hasil penelitian di School of Medicine, Cardiff University, Inggris ya, madu dapat merangsang produksi sel-sel kekebalan tubuh. Nah, berkat nutrisi dalam madu, metabolisme dan stamina tubuh akan meningkat, Bapak Ibu sekalian. Keren ya. Ternyata manfaat madu itu juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Madu turut andil dalam mendetoks bakteri yang dapat membuat tubuh mudah terserang penyakit. Itulah mengapa madu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menangkal segala penyakit. Jadi ternyata luar biasa betul-betul Bapak Ibu.
manfaat madu ini dapat menangkal berbagai penyakit. Jadi kalau kita rutin minum madu ini luar biasa, kita bisa minimal menghindari penyakit. Dia membantu kita, tapi di sisi lain kita juga melakukan upaya-upaya yang lain untuk menghindari penyakit. Nah, barangkali di masa pandemi ini dengan minum madu kita dapat terhindar. Jadi boleh dicoba dengan mengkonsumsi madu lebah. Kita bisa terhindar dari berbagai penyakit, terlebih-lebih orang seperti saya, manula dan rentan terhadap penyakit. Madu lebah ini sangat bermanfaat tapi selain itu juga ternyata Bapak Ibu, madu lebah ini memiliki khasiat menurunkan kolesterol dan berat badan. Ya ampun, luar biasa banget ya Bapak Ibu. Dia ini, si lebah itu tidak mempromosikan diri bahwa dia bermanfaat ini, bermanfaat itu, tetapi kasih Tuhan Maha Besar memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa madu lebah ini sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Madu sudah dulu ini memiliki beragam manfaat, sudah dikenal banyak orang. Itu ternyata bisa juga mengecilkan perut yang buncit. Wow, baru ini saya tahu madu lebah bisa mengecilkan perut yang buncit. Ayo Bapak Ibu yang perutnya buncit, bukan karena penyakit ya, atau mungkin juga karena kegemukan mungkin, dan madu lebah ini bermanfaat. Jadi coba cari di mana penjual madunya karena ini saya beli kepada teman. Saya tidak bisa mengatakan bahwa di satu tempat apotek atau mal-mal untuk mendapatkan madu lebah, saya tidak bisa mereferensi itu karena saya mendapatkannya, saya beli dari kawan saya. Madu juga dipercaya mampu menurunkan berat badan. Oh, hebat sekali ya, menurunkan berat badan. Kita repot diet ternyatanya dengan mengkonsumsi madu dia mengurangi berat badan. Nah, tapi begini Bapak Ibu, ternyata untuk mencampurkan madu dengan air hangat, terus madu kira-kira 2 sendok, untuk mengecilkan perut itu harus diberi lemon atau jeruk nipis ya, dipersen jeruk nipis lalu diaduk. Lemon atau jeruk nipis. Nah, ini manfaatnya untuk mengecilkan perut tadi ya. Karena madu dan jeruk nipis mampu mendorong pembakaran lemak secara efektif ya. Selain itu, bahan ini juga dapat melancarkan sistem pencernaan. Luar biasa Bapak Ibu. Dia itu ternyata mengatasi berbagai masalah yang di dalam tubuh yang kita sendiri kadang-kadang tidak mengenali ya. Ternyata dengan madu dan jeruk lemon itu membantu pencernaan, sistem pencernaan, sehingga lemak dan sisa makanan yang terlalu lama mengendap dalam tubuh itu dapat dikeluarkan. Jadi madu itu diantaranya juga dapat mendetoksi ya, mengeluarkan endapan-endapan dalam pencernaan. Selain untuk kesehatan yang tadi ya, ternyata madu juga bisa untuk bahan kecantikan. Waduh, berasa cantik saya ya. Karena dia tak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, madu juga berkhasiat untuk kecantikan, mulai dari kulit, mulai dari bibir dan rambut. Nah, kita bisa menjadikan madu alami sebagai masker rutin. Nah, jadi secara untuk kecantikan, dimana kita suka maskeran ya, maskeran di salon, maskeran sendiri di rumah dengan bahan-bahan kita beli itu ternyata dengan masker madu itu dia lebih
bukan lebih ya, artinya dapat membantu menghaluskan. Jadi manfaat madu itu untuk kecantikan, dia melembabkan kulit. Nah, setiap pagi saya masker madu, jadi keriput-keriput lumayan lah ya, lumayan kan. Saya kalau nggak pakai madu, wah kelihatan nenek-nenek kali ya, tapi begini kelihatan sehat ya. Nah, dia kenapa? Karena mengangkat sel-sel kulit yang mati. Jadi selain untuk masker di wajah juga, dia menghilangkan komedo, komedo bintik-bintik hitam itu ya. Nah, ternyata buat ibu-ibu sekalian ya, mungkin juga bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak juga senang kan kalau wajahnya bersih. Bisa masker madu ini, nggak banyak, taruh aja di piring kecil, nah langsung dioles-oles gitu ya. Saya suka pagi-pagi gitu ya, udah sebelum mandi saya pakai masker gitu dulu ya. Nanti kira-kira 1 jam udah agak kering gitu ya, saya udah minum madunya tadi ya, madu udah saya pakai masker, saya udah pakai minum sama bubuk ini tepung mata beras ini namanya ya. Jadi perut saya juga udah lumayan kenyang dengan kondisi asupan yang ringan. Jadi kemudian sedikit berkeringat, habis itu saya mandi membersihkan wajah. Dan ternyata madu ini menyamarkan noda bekas jerawat, Bapak Ibu sekalian. Nah, ibu-ibu, adik-adik wanita yang kadang-kadang jerawatnya membuat bekas di wajah, itu dapat diselesaikan dengan madu, dioles madu, lama-lama hilang ya. Dia menghilangkan flek hitam, terus mengecilkan pori-pori wajah ya. Jadi akhirnya wajah kita bisa halus, kelihatan halus. Jadi dia madu ini juga selain menghaluskan wajah, tapi jangan ingat, bukan hanya menghilangkan bekas wajah, jerawat. Adik-adik sekalian yang masih remaja, yang kadang-kadang keluar jerawatnya, jangan diopek-opek itu jerawat. Nanti kalau infeksi bikin masalah, olesin madu saja. Nanti kalau udah agak kering bisa dibersihkan, tak usah kupak-kupak tangannya kotor ya, tak usah. Bersihkan, cuci muka, diaduk, dioles madu. Mantap kan? Madu cuman 125.000 ya. Jadi tambahin untuk ongkirnya, tidak kepada saya ya, kepada para penjual madu. Di samping itu yang ini luar biasa banget ini buat saya dan yang seumuran dengan saya, ternyata dia mencegah penuaan dini. Tuhan, mencegah penuaan dini. Dia juga membuat awet muda. Wah, keren banget. Ternyata saya awet muda berkat madu ya. Wah, top. Keren madu lebah ya. Saya ingat nanti kalau habis saya menghubungi teman saya lagi. Nah, kenapa? Madu ini menyamarkan garis halus pada keriput-keriput. Selain itu, sebelum Anda pakai lipstick, Anda bisa, madu ini dapat melembabkan bibir. Jadi bibir kita nggak kering. Aduh, kasihan ya. Kalau kita dehidrasi, mengantisipasinya jangan sampai dehidrasi, minum air putih yang cukup ya, bukan banyak. Kalau banyak nanti perut kembung Bapak Ibu sekalian ya, yang cukup aja ya. Setelah itu oleskan bibir dengan madu dikit saja, nggak usah banyak, oles gitu aja. Manis kan, kita gini-gini juga manis ya. Dia mengatasi juga bibir yang pecah-pecah. Jadi Bapak Ibu yang sudah lansia kayak saya, kadang-kadang kelihatan bibirnya agak pecah-pecah, itu dapat dioles dengan madu. Jangan sembarang madu Bapak Ibu sekalian. Madu apa? Madu lebah. Nah, ini madu lebah nih. Ini madu lebah, ini bukan produksi
pabrikan, tapi dia produksi si lebah itu tadi. Saya dikasih gambarnya teman saya itu, mereka para pemburu madu itu serem sekali ya. Saya nggak bisa, saya takut untuk menunjukkan Bapak Ibu di sini. Dia juga membuat bibir memerah ya Tuhan, membuat bibir agak kemerah-merahan. Bapak Ibu yang suka ngerokok bibirnya hitam kan, kasih madu, dioles madu, cantik kan, bagus sekali. Di samping itu ternyata madu membuat rambut lebih kemilol, menghitamkan rambut, dan apa Bapak Ibu, membasmi kutu rambut. Aduh, gini hari ya ampun Bapak Ibu, ada yang masih punya kutu rambut. Aduh, terlalu ya. Tapi yang namanya kutu kita nggak bisa tahu dari mana datangnya. Tapi Bapak Ibu, krim rambut kita ini kasih madu, kulit kepalanya kasih madu, gini. Itu kalau ada kutu kecil aja mati. Terus dia nanti kalau udah keramas, udah kering, rambut itu kinclong gitu ya. Rajin-rajin pakai madu. Oke Bapak Ibu, sekian pembahasan kita tentang madu lebah yang mempunyai begitu banyak manfaat untuk kesehatan kita, juga kecantikan. Terima kasih, selamat siang, kita bertemu lagi untuk pembahasan berikutnya.